Oke, sebenarnya bisa dibilang memang itu bukan kondisi yang ideal sih kalau kita online gitu ya. Tapi bisa dibilang itu satu sisi positif juga sih, Lip, dari adanya pandemi ini. Yang pertama itu orang tuh jadi lebih aware tentang mental health. Oke. Jadi kalau misalkan dulu-dulu bisa dibilang orang tuh ngerasa kayaknya tuh saya tuh gila lah, kemudian saya tuh nggak penting lah kalau misalkan ke psikolog segala macam. Nah, tapi dengan adanya kondisi pandemi ini bisa dibilang orang tuh jadi lebih melek kalau kan yang namanya psikis itu mungkin nggak jelas ya. Maksudnya saya tuh marahnya kenapa? Kok saya bisa cemas? Tapi letak cemas tuh di mana? Nah, dengan adanya pandemi ini satu sisi orang tuh jadi lebih tahu. Kalau psikis itu bisa mempengaruhi kondisi saya loh kayak gitu. Terus yang kedua, Awaken from a dream, arising from a slumber. I'm far away from home on my own. Oke, selamat malam semuanya, teman-teman. Kembali lagi bersama dengan saya, Philip. Ya, di sini ada teman baru kita, tapi saya perkenalkan kembali lagi. Saya Philip dan teman saya Timothy yang lagi di Bandung. Ini teman saya, teman-teman kami yang baru, namanya siapa namanya? saya dengan Ilham. Bang Ilham ya. Ini Iya. senior saya di di Fakultas Psikologi Maranatha. Bener ya? Betul. Tapi sebelum mulai ya, terbuka cita sih buat mamanya Pak Timothy yang sudah berpulang. Mungkin Pak Timo lagi nggak terlalu fokus untuk mulai untuk konten lagi, tapi mungkin lagi istirahat sih. Semoga makin kuat ya Pak Timo, harus semangat. Ya. Oke. Nah, jadi sebenarnya malam hari ini kembali lagi ke malam hari ini kita itu sebenarnya mau ngobrol sih sebenarnya, karena Bang Ilham ini itu adalah seorang psikolog. Ya kan? Ya. Psikolog ya kan? Bener ya, psikolog ya? Betul. Nah, di psikolog ini dia tuh sebenarnya adalah orang yang sebenarnya beda 1 tahun gitu ya? 1 tahun ya angkatan. Angkatan 1 tahun ya? Dia satu angkatan sama mantan aku ya, bukan ya? Waduh. Enggak. Nah, jadi si Bang Ilham ini orang yang paling dulu dia tuh adalah orang yang paling tampan dulu waktu di kita tuh punya ospek jurusan, dia tuh selalu tertampan terus 2 tahun berturut-turut, dan aku kakak termacu terus. Waduh, takut banget, turut-turut. takut banget pokoknya. Aku mau ngalahin kau loh, Bang, tapi nggak bisa loh. Ini udah direkam rupanya, udah direkam. Udahlah. Udah. Biar orang tuh tahu gitu, kalau aku tuh 2 tahun. 2 tahun agak ganteng kan? Oh iya, kakak terganteng, benar. Ini apa ya? Ya sebenarnya kan abang sendiri kan dari kota Bandung. Aslinya dari mana sih, Bang? Kalau asli Palembang, terus kemudian baru kuliahnya ke Bandung. Oke. Terus sekarang merantau lagi sampai sekarang di Jakarta. Di Jakarta ya? Iya. Oh, berarti di Jakarta. Jakarta berarti kuliah dulu di Bandung, baru kemarin S2 di Jakarta ya? Iya, di Jakarta. Di mana sih? Di UI. Depok. Anak UI. Kenapa sih? Siap anak UI. Jadi anak jadi psikolog gimana rasanya? Gimana? Biar rasanya Iya, rasanya nggak gimana-gimana. habis duit ya? Habis duit habis. Iya. Terus apa lagi? Waktu habis. Waktu habis, mau ngebalikin modal lumayan. Ini gak jelas sih, tapi ini kan kontennya tentang how our brainstorming kan. Oh, bukan horor ya? Bukan horor, ini horor TV, tapi bukan horornya, tapi how our brainstorming. Maksa sih. Nah, nyari kita tentang biasanya kita mau brainstorming tentang yang namanya hal yang terjadi di lingkungan sekarang. Kan abang ini psikolog nih, kan psikolog tahu sendiri kan pandemi. Nah, pandemi ini kan kita tahu kan mental orang pasti yang down kan. Ada yang up juga karena banyak yang jual masker sekarang kan. Banyak yang jual kesehatan. Bapak jualan apa, Pak? Jual keahlian aja. Ini aja sebenarnya. Takut banget, Ya, apalagi yang gue punya, gak ada lagi cuma badan ini kan. Apalagi nggak mungkin jual diri juga. Pintar aku tak punya. Duit pun tak punya, enggak deh, sehingga deh. Nah, jadi kan sekarang kan pandemi nih. Nah, pandemi ini gimana menurut abang? Pasti akan ada turun, dan gimana menurut kan banyak banget yang konsultasi pastinya, konseling kan. Nah, untuk belakangan ini banyak yang gimana sih kira-kira, banyak yang lagi down kah, atau yang lagi euforia kan tentang pandemi ini? Siapa tahu kan ada euforia, orang senang ya gitu, dibatasin gitu ya. Iya, siapa tahu kan.
Gimana? Oke. Ya kalau dari berbagai penelitian sih melihat bahwa pandemi ini bukan fenomena yang terjadi itu nggak cuma di kita gitu ya, nggak cuma di Indo tapi di seluruh dunia. Iya. Itu sehingga berdampak ke kondisi psikologis loh. Psikologis ya. Gitu, Itu lihat di sini ya. Oh sini view boleh. Iya boleh. Itu banyak banget nih soalnya kok Oh, iya. canggih banget ya kali ini. Iya. Sangat serius ya kan? Terus? Ya jadi mempengaruhi ke. Nanti. Ya ini matiin satu nih. Oh. Oke, lanjut dulu aja. Itu hidup kan? Mm-mm. Oke, terus? Mempengaruhi kondisi psikologis yang pasti. Jadi kalau misalkan dari berbagai penelitian melihat bahwa banyak yang mungkin mengalami anxiety atau kecemasan. Ya, berarti kesana ya kameranya. Cemas karena mungkin ya itu tadi sesuatu yang kita kan COVID kan nggak pasti tuh wujudnya nggak jelas. Nggak jelas. Terus kalau kita keluar sedikit bisa aja kena dan lain sebagainya. Jadi itu bisa mempengaruhi kecemasan seseorang. Terus ada juga yang mengalami kesepian juga, mungkin kesepian karena Loneliness ya? ya betul, karena mungkin yang biasanya kita kemana-mana mudah, kemana-mana gampang ketemu, sekarang tuh makin dibatasin. Mungkin apalagi kalau yang mungkin jauh lah, keluarga jauh atau pasangannya jauh, itu mungkin bisa mengaruhi juga. Terus bisa kebosanan juga sih kalau di awal-awal, apalagi di awal-awal memang kita masih adaptasi. Ada lagi depresi dan ya banyak sih berbagai kondisi lain. Itu jadi kalau misalnya dibilang pandemi ini mempengaruhi banget sih kondisi psikologis Ngaruh ya? individu gitu. Gila sih, tapi sebenarnya dari yang semuanya yang terjadi ini, banyak kan orang tuh kayak pengaruhnya tuh lebih ke negatif ya kayaknya. Bisa dibilang begitu sih. Negatif ya, karena mereka kan shock semua ya, shock semua. Ada yang banyak usaha juga, tapi ya kita tahu sendiri juga. Tapi ini kenapa lampunya tiba-tiba mati ya? Aman ya gitu. Kalau ngebeng kayaknya. Oh karena horror bank ya, oke sip. Nanti konten horor juga ada kayaknya. Oke, terus kan kita balik lagi kan ke namanya yang namanya psikologis. Psikologis kita gara-gara kita dua sama-sama lulusan psikologi ya. Psikologi ya benar ya. Nah, karena kalau misalnya psikologi sendiri kan kita tahu kan ada namanya mind body and soul kan. Nah, kita tahu juga kayaknya orang banyak beradaptasi juga dengan apa yang terjadi belakangan ini kan. Nah, kalau misalnya kan tadi kan banyak secara psikisnya kan, secara pikiran kayak mana kira-kira orang? Optimis nggak kira-kira Kak? Nah, atau Bang? Oke, optimis atau enggak itu sih tadi karena kalau di awal-awal bisa dibilang sih pandemi ini bukan kondisi yang menyenangkan ya, dalam arti siapa sih yang mau pandemi itu datang gitu kan. Nah, sehingga pasti salah satu psikis itu juga berpengaruh kepada pemikiran gitu. Nah, pemikiran ini bisa menjadi misalnya negatif karena kayak aduh ini nih kapan selesainya, ini kok nggak beres-beres, saya tuh nggak akan bisa happy kalau ini tuh belum beres misalkan gitu-gitu. Jadi pasti kondisi psikologis itu sangat berpengaruh. Nah, sehingga kalau kita bisa dibilang untuk beradaptasi dalam keadaan yang tidak enak ini, pemikiran itu juga penting gitu. Jadi penting juga kita itu punya mindset yang lebih rasional, yang lebih juga istilahnya sesuai dengan keadaan saat ini gitu. Jadi ya bisa dibilang pemikiran tadi yang kamu bilang mind body and soul semuanya pasti berpengaruh pada diri kita sih. Gitu. Kalau misalnya tadi kan kita tahu kan bahwa psikisnya tadi udah, mainnya udah tadi ya. Baru soulnya juga berarti ada hubungan juga ya. Karena orang biasanya kan bisa keluar, bisa kena matahari. Biasa orang bisa sekolah lari-lari, kan, main bola segala macam, kayak Liga 1 juga nggak mulai-mulai sih sepak bola Indonesia. Tapi pada akhirnya emang apa namanya kebiasaan orang kan berbeda ya partisipasinya. Betul, mungkin pasti ada keadaan-keadaan yang berubah, termasuk juga dengan aktivitas. Kayak kita aja misalkan yang kantor, akhirnya banyak mengedepankan sistem WFH. Akhirnya yang biasanya meeting itu bisa ketemu langsung, sekarang harus pakai teknologi berpengaruh kan. Nah, sebenarnya itu ada sisi positifnya sih. Jadi mungkin dari company ataupun mungkin instansi tertentu jadi melek sama teknologi karena dengan ada teknologi lah itu yang bisa membantu kondisi saat ini gitu. Wih keren sih. Gitu. Tapi kan kita tahu sendiri juga kalau misalnya ini makin serius ya bahasannya. Kalau misalnya namanya kita tahu kan kalau misalnya kita orang psikologi kan biasa ketemu orang ya person to person langsung kan, face to face gitu kan. Nah kalau misalnya sekarang kan namanya kakak juga ini kan tahu sendiri bahwa kan kakak kan psikolog kan, konseling orang kan gak enak dong kalau misalnya cuma lihat dari kamera, dari layar ke layar kan. Ada apa namanya, ada yang kurang kah dan ada yang jadi
jadi apa namanya kan pasti kekurangan lah ya, pasti kekurangan yang namanya kita nggak bisa observasi secara langsung kan. Nah, gimana mensiasatinya itu? Gimana? Oke, sebenarnya bisa dibilang memang itu bukan kondisi yang ideal sih kalau kita online gitu ya. Tapi bisa dibilang itu satu sisi positif juga sih, Lip, dari adanya pandemi ini. Yang pertama itu orang tuh jadi lebih aware tentang mental health. Oke. Jadi kalau misalkan dulu bisa dibilang orang tuh ngerasa kayaknya tuh saya tuh gila lah, kemudian saya tuh nggak penting lah kalau misalkan ke psikolog segala macem. Nah, tapi dengan adanya kondisi pandemi ini bisa dibilang orang tuh jadi lebih melek kalau kan yang namanya psikis itu mungkin nggak jelas ya. Maksudnya saya tuh marahnya kenapa? Kok saya bisa cemas? Tapi letak cemas tuh di mana? Nah, dengan adanya pandemi ini satu sisi orang tuh jadi lebih tahu kalau psikis itu bisa mempengaruhi kondisi saya loh kayak gitu. Okay. Terus yang kedua pengaruh dengan sosial media juga. Jadi orang lebih banyak istilahnya ngasih konten, ngasih mental health education juga gitu. Kayak gini ya? Nah ya, contohnya ini salah satunya gitu. Nah, termasuk juga dengan konseling gitu. Jadi kalau konseling tuh mungkin satu sisi dengan adanya online tuh orang tuh jadi mungkin berani mau datang gitu. Dalam artian kalau dulu mau ketemu langsung takut dijudge, takut di ya istilah dibilang gila lah segala macam. Tapi kalau online, mungkin saya bisa coba-coba dulu. Kayak teleponannya sama temannya. Ya betul. Nah itu ya walaupun dari sisi psikolognya mungkin ada nggak observasi jadi kurang, tapi yang penting juga adalah kemauan dari si orang yang mau konselingnya. Itu juga penting karena itu bisa jadi. Karena bisa dibilang keberhasilan konseling itu kalau adanya kerjasama gitu. Kerjasama dalam artian kalau dari sisi bisa dibilang kliennya itu dia merasa mau terbuka, tapi dari sisi psikolognya memang berusaha untuk mencari akarnya apa atau apa yang bisa dibantu. Jadi itu lebih penting dibanding harus offline atau online-nya sih. Gitu sih. Tapi berarti tapi orang jadi berarti lebih banyak berarti ya? Bisa dibilang gitu, karena jadi orang mau coba dan banyak banget nih platform. Berarti makin banyak ya? Kan buat balik modal. Platform apa sih kalau ya platform kayak banyak biro-biro yang akhirnya bergerak di online. Banyak kayak misalkan platform misalkan ini boleh sebut merek? Boleh lah sebut. Misalkan kayak Halodoc kan? Halodoc itu kan merek orang lain kan? Iya. Ada di situ juga? Iya. Enggak lagi. Nah, misalnya itu kan ada platform yang via chat ada, via telepon ada, via video Zoom misalkan atau aplikasi lain tuh ada. Jadi orang tuh banyak pilihan gitu kali. Oke, jadi baru banyak pilihan ya. Tapi Anda di mana sekarang bironya? Saya di pribadi. Kalau ada yang nerima, kalau ada yang mau butuh konseling bisa ada kayak linknya gitu, isi form. Ada juga biro di Depok namanya Biro Metamorfosis ya. Jadi orang dari yang kupompong jadi kupu-kupu di situ ya? Iya, itu harapannya orang tuh berkembang gitu. Ya. Nah, salah satu lagi karena psikolog itu belum merata, maksudnya dalam daerah terutama mungkin di luar Jawa kan belum terlalu merata. Tapi dengan adanya ini mereka nggak harus jauh-jauh ke Jawa kan? Mereka bisa ada nih psikolog online, jadi mereka bisa coba. Ya itu jadi bisa membantu mereka juga walaupun mereka jauh gitu kan Sli. Tapi lebih murah berarti ya diturunkan harganya enggak? Iya ada, itu tergantung biro masing-masing sih. Tapi bisa dibilang kalau secara harga memang kebanyakan sih harga offline jauh lebih tinggi dibanding harga online. Harga offline lebih tinggi daripada online ya? Iya. Karena langsung ini ya. Iya dan nggak butuh akomodasi dan segala macam sih gitu. Banyak kok nggak S2 psikolog, tapi mereka tanda kutip sukses, mereka juga berhasil di jalannya mereka masing-masing gitu kan. Ada nggak? Ada gitu? Ada lah. Ada.